dalam sifat koligatif larutan ini yang akan dibahas ada beberapa subbab, diantaranya ada ada 4 subbahasan yang akan dibahas dalam sifat koligatif larutan, yaitu 1. Penurunan tekanan uap, 2. Penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, yang keempat tekanan osmosis. Hanya sekarang kenapa kita harus belajar sifat koligatif larutan? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai atau sering kita temui. Misal, abang-abang yang penjual es lilin atau yang didorong, nah itu prinsipnya menggunakan sifat koligatif larutan, yang dipakai adalah penurunan titik beku. Jadi dalam wadah loyang cetakan es lilin atau es krim, maka dimasukkanlah adonan-adonannya ke dalam kaleng, kemudian ke dalam cetakan, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang besar. Setelah itu dimasukkan dalam kotak yang mau didorong. Nah, kalau kita bongkar di luar kotak yang dalam kotak yang didorong itu, di sana diberi es balok atau es batu. Kemudian dalam es balok itu diberi taburan garam. Nah, fungsi garam di sini untuk menahan supaya es tersebut tidak mudah cair, sehingga es yang kita inginkan akan bertahan lama. Jadi si adonan masukkan dulu ke dalam cetakan es lilin, kemudian masukkan ke dalam loyangnya, digoyang-goyang. Oleh karena itu, kenapa kalau kita lihat penjual abang-abang es yang keliling selalu digoyang-goyang? Nah, fungsinya adalah untuk mempercepat terjadinya pembekuan, kemudian di dalamnya ada es balok. Nah, itu. Kemudian dalam kehidupan yang lain, yaitu tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis biasanya dipakai di rumah sakit. Apabila ada pasien yang sudah tidak masuk makanan ke dalam tubuh, maka pasien tersebut biasanya diinfus. Nah, cairan infus yang diberikan itu harus mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan tekanan osmosis tubuh kita, sehingga akan berjalan dengan baik. Tapi kalau tekanan osmosis larutan yang terdapat dalam cairan infus dengan tubuh kita tidak sama, itu akan membahayakan. Nah, itu salah satunya kenapa sifat koligatif larutan dipelajari. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, sebelum kita membahas sifat koligatif larutan yang 4 ini, di sini ada larutan. Nah, apa itu larutan? Mungkin masih ingat apa yang disebut dengan larutan? Ini sekedar mengingatkan kembali, karena siapa tahu ada yang sudah lupa karena terlalu lama di rumah. Jadi ini dalam gelas ini ada kristal gula pasir, dalam gelas kimia yang satu lagi ini adalah air. Nah, kalau begini belum jadi larutan. Nah, kapan jadi larutan? Dia akan menjadi larutan jika 1 spatula kristal gula kita masukkan ke dalam air. Nah, ini baru larutan. Kemudian kita aduk. Nah, setelah diaduk, gulanya tidak ada, gulanya larut dalam air. Sehingga kita tidak bisa membedakan antara gula dengan air lagi, karena semua gulanya sudah larut di dalam air. Nah, ini yang disebut dengan larutan. Kalau dilihat dari proses tadi,
dalam larutan itu ada zat terlarut, yaitu gula, kemudian ada pelarut, yaitu air. Nah, ini yang disebut dengan larutan. Nah, jadi apa arti larutan? Kalau kita definisikan, larutan itu adalah campuran yang homogen. Kenapa homogen? Serba sama. Serba sama karena kita tidak bisa membedakan antara zat terlarut dengan pelarut. Nah, itu yang disebut dengan larutan. Yang sudah Ibu sediakan di sini ada 3 gelas kimia. Dengan jumlah air yang sama, kita masukkan 2 spatula kristal gula. Kemudian kita aduk lagi. Didapatkan ini. Yang ketiga, gelas kimia ukuran sama, air sama, kita masukkan 3 spatula gula. Ini jangan ditiru ya, ini cara yang salah, seharusnya ini di atas untuk mengaduk. Tapi karena kalau Ibu tadi menggunakan ini untuk mengaduk, dikhawatirkan nanti lengket pada gula. Nah, harusnya ada 2 spatula. Cara yang salah, jangan ditiru. Nah, kita aduk lagi. Harusnya menggunakan 2 spatula ya, sekali lagi. Penonton harap tenang. Jadi di sini ada 3 gelas kimia yang berisi larutan, yang satu spatula, yang kedua 2 spatula, yang ketiga 3 spatula. Nah, apa perbedaannya dari ketiga larutan tersebut? Nah, ternyata kalau yang 3 spatula tentu saja rasanya lebih manis dibandingkan dengan 1 dan 2. Selain itu, jumlah partikel gula di dalam yang 3 gelas lebih banyak daripada jumlah partikel gula yang terdapat dalam 1 gelas. Dalam 1 spatula dalam 1 gelas. Nah, oleh karena itu, dalam larutan ada yang disebut dengan konsentrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan konsentrasi? Tadi sudah kita lihat 1 spatula dalam 1 gelas, 2 spatula dalam 1 gelas, kemudian 3 spatula. Nah, apa perbedaannya? Dengan jumlah partikel yang 3 spatula lebih banyak, otomatis kepekatan dari larutan yang 3 spatula ini akan berbeda dengan yang 1 spatula. Maka yang disebut dengan konsentrasi adalah ukuran kepekatan larutan atau jumlah zat terlarut dalam volume tertentu larutan. Itu yang disebut dengan konsentrasi. Kemudian konsentrasi ada macam-macamnya. Macam-macam konsentrasi. Ini. 1. Pernah beli alkohol ke apotik? Nah, kalau kita beli alkohol ke apotik, maka kita akan mendapatkan 1 botol alkohol, kemudian di depannya ada label.
Nah, kira-kira apa yang kita baca di label alkohol tersebut? Yaitu bacaan alkohol dengan persen alkohol. Persen alkoholnya biasanya 70%. Nah, 70% itu disebut dengan konsentrasi. Jadi, banyaknya alkohol dalam air sebanyak 70%. Maka macam-macam konsentrasi 1%. Atau ini persen. Ada persen volum, ada persen berat. Nah, ini macam-macam persen. Jadi persen atau beli cuka. Nah, beli cuka di pasar, biasanya cuka ada bacaan. Kadarnya 25%. Nah, itu sama dengan konsentrasi. Jadi yang termasuk ke dalam konsentrasi, satu adalah persen. Dua, molaritas. Jangan diganti pakai O, tapi harus A, ya. Molaritas. Dilambangkan dengan M. Mungkin di kelas 11 pernah ini ya. Jadi molaritas. Apa itu molaritas? Jumlah mol zat dalam liter larutan. Itu rumusnya. Biasanya juga terlalu ke pinggir nggak ya ke sini? Sama dengan kalau untuk mol zat per liter larutan, ada satu lagi rumusnya untuk adiknya. Adiknya mol, milimol per mililiter. Ada lagi rumus yang panjangnya, yaitu rumus mol kan gram per ml. Gram per ml kali 1000 per, di sininya harus mililiter. Jadi kalau menggunakan molaritas mol per liter, biasanya ini disebut N per V. N ini mol, V adalah volume larutan, tapi satuannya harus liter. Tapi kalau kita menggunakan rumus gram per ml kali 1000 per mili, nah rumus yang panjang ini volumenya harus dalam mili, bukan dalam liter. Tapi kalau N per V, V-nya volumenya dalam liter. Bisa diikuti? Terlalu cepat nggak? Kemudian, yang ketiga, nah itu, molaritas. Itu. Molaritas adalah jumlah mol zat yang terlarut dalam kilogram. Kalau tadi liter, sekarang kilogram. Kilogram apa? Kalau yang atas mol per liter larutan, kalau molaritas mol zat per kilogram pelarut. Ini. Jadi kalau ada molar, ada molar. Ini lebih cadel ya. Cadel, molaritas. Molaritas lambangnya M kecil. Kalau molar lambangnya M besar. Kemudian rumusnya mol zat arti molar M kecil, mol zat yang terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Kalau yang tadi larutan. Nah, beda kan? Nah, kalau larutan ada terlarut, ada pelarut. Sedangkan di sini hanya pelarut. Jadi mol per liter larutan. Nah, 1 liter larutannya itu adalah gabungan antara jumlah zat terlarut dan jumlah pelarut. Sementara untuk molaritas, mol zat yang terdapat dalam
1 kilogram pelarut. Jadi hanya airnya saja. Rumusnya mol per kilo. Atau dalam bentuk panjangnya M sama dengan mol seperti biasa, gram per ml kali 1000 per gram pelarut. Gitu. Mau ditulis dulu? Sok ditunggu, ditulis dulu supaya ini. Jadi macam-macam konsentrasi, ada persen ada persen volume, ada persen berat yang mempunyai rumus persen sama dengan gram zat per gram larutan kali 100%. Rumusnya gram zat per gram larutan kali 100. Kalau volume apa? Kita kan punya satuan volume. Satuan volume adalah mililiter. Jadi tinggal ganti di sini. Mililiter zat per mililiter larutan kali 100. Kemudian yang kedua, molaritas, yaitu M besar. Mol zat per liter larutan atau M per V. V volume, N mol. Tapi dalam liter larutan. Larutan itu jumlah zat terlarut dengan pelarut. Rumus yang lainnya milimol per mililiter. Gram per ml kali 1000 per mili. Yang ketiga, molalitas cadel. Lambangnya M kecil. Kemudian rumusnya mol zat yang terdapat dalam 1 kilogram pelarut. Hati-hati di sini hanya pelarut yang 1 kilogramnya. Rumus panjangnya M sama dengan gram per ml kali 1000 per gram pelarut. Nah, itu yang ketiga. Sebelah kiri sudah ya? Ibu hapus ya. Tadi baru 3. Konsentrasi yang keempat. Dilambangkan dengan X. Nah, apa arti fraksi mol? Yaitu mol zat terhadap total. Jadi fraksi mol dilambangkan dengan X. Arti fraksi mol adalah mol zat yang terdapat dalam mol total larutan. Jadi mol zat per mol tot. Itu. Nah, untuk mencarinya di sini, kalau ada pelarut dan terlarut, maka fraksi mol pelarut berarti di atasnya ini. Jadi mencari fraksi mol pelarut sama mol zat pelarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Sementara fraksi mol terlarut sama dengan mol zat terlarut per
fraksimol tambahnya X. Fraksimol itu adalah terhadap mol total. Karena dalam larutan tadi yang kita sudah jelaskan bahwa larutan itu ada pelarut dan terlarut, maka kita bisa mencari fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut adalah mol zat pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Sementara kalau ditanyakan fraksi mol terlarut sama dengan mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Maka fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut, atau supaya tidak bingung ya, kita pakai ter dan ter saja. Fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut sama dengan 1. Nah, ini untuk rumus fraksi mol. Nah, ini adalah macam-macam konsentrasi yang akan kita pelajari di dalam bahasan sifat koligatif larutan. Jadi, sebelum ke penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, kemudian tekanan osmosis, dan penurunan titik beku, kita harus paham dulu cara mengerjakan persen, molar, kemudian molar, dan fraksi mol. Kalau ini kita belum paham atau belum jelas, maka dalam mempelajari sifat koligatif larutan, kita akan ketinggalan. Karena ini Pak, baru paham atau harus paham setelah yang keempat konsentrasi ini lebih paham. Mau bicara dulu? Silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Atau kurang jelas? Ya? Bu, mau nanya, Bu. Ibu. Ya. Itu Bu yang nomor 4 yang fraksi mol rumusnya X sama dengan mol zat per apa, Bu? Total. Apa, Bu? Mol total. Oh, total. Ya, Bu, makasih, Bu. Mol zat per mol total. Berarti kalau X pelarut, pelarut per terlarut ditambah pelarut. Nah, terlarut dan pelarutnya ini yang totnya ini total. Ya, jelas? Sebelum ke latihan soal, karena nanti untuk soal guru kelas masing-masing yang akan membuatnya seperti ibu kan di kelas 12 IPA 4 IPA 5, maka ibu hanya memberi soal ke kelas 12 IPA 4 IPA 5, sementara Bu Yaya 12 IPA 1 sampai IPA 3, kemudian Bu Yulita 12 IPA 5 sampai 8. Jadi silakan ke gurunya masing-masing dikumpulkan untuk tugasnya. Kalau untuk IPA 4, IPA 5 nanti dikumpulkan lewat email supaya tidak terlalu menggunakan kuota. Ada pertanyaan lagi?
Apa? Ya, sok yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke contoh soal. Ya, sok silakan. Pak, punten kameranya kurang ke kiri, Pak. Kiri kanan. Nah, kan enak. Terima Lihat, kasih, Pak. Udah, itu aja. Mau nanya? Enggak, cuma itu aja, Pak. ini tulisannya nggak kelihatan. Tok, mangga. Biarin ininya mah nggak usah kelihatan, asal tulisannya aja. Dan suaranya. Silakan Agit mau Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang molaritas, yang M rumusnya itu kan ada mol zat per apa itu teh, Bu? Nggak kelihatan tulisannya. Zat per kilogram. Yang atas, Bu, yang atas. Yang atas yang mana? Ini Yang N per P, Bu. N per V. Ini Ya, itu bawahnya, Bu. Itu teh apa? M besar, mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Bisa juga disingkat M per V. M-nya ini adalah mol, V-nya ini adalah volume. Tapi ingat, volume di sini harus dalam satuan liter. Karena kalau kita menggunakan rumus yang panjang, di sini beda. Gram per ml kali 1000 per mili. Ini. Kalau mol per liter. Kalau yang panjang, gram per ml kali 1000 per mili. Pakai yang ini memang panjang, lama ya. Tapi kita bisa mencari beberapa pertanyaan, menjawab beberapa pertanyaan. Kalau ditanyakan gram, kalau ditanyakan massa molekul relatif, bisa menggunakan rumus ini sekaligus. Itu. Bagaimana? Jelas? jelas. Ini ada satu lagi. Silakan Wanda mau bertanya. Ibu Punten mau bertanya, Ya. kalau misalkan kita lagi ngerjain praksimol, terus molnya itu nggak diketahui, terus mau nyari mol tapi volume juga nggak diketahui, gimana, Bu? Biasanya soal pasti diketahui karena nggak mungkin nggak diketahui semua. Ada yang diketahui fraksi mol, ada yang diketahui gram, ada yang diketahui persen. Bisa mendapatkan mol asal ada persen. Karena ada berhubungan dengan yang tadi ini. Jadi dari persen kan gram zat per gram campuran. Nanti mencari ini gram campuran dikurangi gram zat. Gram zat nanti dari sini bisa mendapat mol. Baru masuk ke rumus ini. Memang ada beberapa yang tidak diketahui, tapi kita harus menurunkan rumusnya, digabung dengan rumus yang atas. Jadi tetap kita harus paham bagaimana cara mencari mol, bagaimana cara mencari Mr. Mudah-mudahan masih pada ingat, walaupun kita 4 bulan ada di rumah. Mudah-mudahan ini masih ada. Boleh bertanya. Ya. Cara membedakan bahwa zat itu pelarut dan terlarut gimana? Soalnya dalam soal suka sulit nentuinnya. Contoh tadi membedakan zat terlarut dengan pelarut. Biasanya kalau terlarut jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pelarut. Itu. Dan pelarut biasanya air. Ada juga pelarut yang bukan air. Ya, misalnya eter. Eter juga bisa termasuk ke dalam pelarut, tapi itu khusus untuk senyawa organik. Tapi kalau yang universal, biasanya pelarutnya adalah air.
Jadi secara umum zat terlarut jumlahnya lebih sedikit daripada pelarut. Pelarut jumlahnya lebih banyak. Sudah. Ya, Ibu cukup. Oh. Biasa. Kalau biasa. Memang ada menurun dia tuh. Nah, kita lihat contohnya. Ada NaOH sebanyak 4 gram. Dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Hitunglah molaritas larutan. Na 23, O 16, H 1. Kan tadi sudah ada rumus ya. Molar, mol per liter. Itu. Berarti kita harus tahu dulu mol. Ada berapa mol dari 4 gram ini? Atau kita susun ya, supaya ada urutannya. Diketahui kita. NaOH 4 gram. Volume air atau volume larutan 500 mili. Ditanyakan molar. Tuh. Maka jawab. Masuk ke rumus yang tadi. Molar adalah mol per liter. Jadi kita harus mencari mol. Rumus mol. Mol NaOH gram NaOH per ml NaOH. Ada yang lupa cara mencari MN? Kita ulangi ya, sekalian pemantapan buat UN. Nggak ada UN, buat US. ML, NaOH, AR, Na, tambah O, tambah H. Sama dengan, tadi kan sudah ada nih, 23 tambah 16 tambah 1 40. Sudah ada mRNA 40. Maka dari sini masukkan gramnya 4.
Jadi mol NaOH sama dengan 4/40 sama dengan 0,1 mol. Masuk ke molar. Molar mol per liter. Molnya sudah ada 0,1 per. Di sini 500 mili. Karena di sini liter, mili dijadikan dulu liter. Yaitu 500 per 1000. Jadi sama dengan 0,1 per 500 dibagi 1000, 0,5. Jadi 1/5. Berapa 1/5? 0,2. Itu molar. Ini kalau menggunakan rumus yang N per V. Kita gunakan rumus yang panjang. M gram per ml kali 1000 per mili. Gramnya 4/40 kali 1000 per 500. Ini 2, ini 0,1. 0,1 kali 2 berarti 0,2 molar. Silahkan pilih kelir, mau mol per liter, mau gram per ml kali 1000 per mili. Sama. Mana yang paling paham? Oh, ada yang mau ditanyakan? Baiknya seperti biasa. Ada yang mau ditanyakan? Lewat chat juga bisa. Yang sinyalnya jelek. Iya. Ibu cukupkan sampai di sini dulu untuk soal dan tugas. Nanti akan dikirim lewat Google Classroom, kemudian dikumpulkan lewat email kalau yang ke Ibu. Tidak tahu yang Bu Yulita dengan Bu Yayah nanti sama mungkin. Lewat email atau lewat Classroom, Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya, jangan lupa. Sama nama suruh rencana nanti pada tidur lagi. Silakan karena habis ini IPA malah sudah selesai, berarti sudah beres. Selamat istirahat dan jaga badan, jaga Oh kondisi. ya, jangan Mas belum pada saya. Ini bukunya sudah pinjam ke perpustakaan belum? Buku yang dipakai ini. Biasa, Erlangga. Buku itu minumnya itu ya? Ini minumnya. Sponsor itu. Ini sponsor Ades. Nah, ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.